Oke teman-teman, kita balik lagi bersama tukang printer. Nah, jadi di sini ada seri Canon G3010. Nah, ketika dia ngeprint udah masuk setengah langsung berhenti. Jam paper atau keterangannya di sini kita lihat keterangannya ini E03. Nah, jadi E03 ini jam paper ya. Jadi keterangannya kertasnya nyangkut tuh. Dia posisinya berhenti di tengah. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya itu dari sensor pelatuknya bermasalah. Nah, biasanya status di monitornya itu seperti ini. Nah, jadi status error itu support kode 1300 jam paper. Memang ya di sini ada kertas nyangkut, di printernya juga, di fisiknya juga ada kertas nyangkut. Tetapi ketika kita ambil kertas nyangkut ini terus kita coba ngeprint lagi, biasanya selalu permasalahannya itu berhenti di tengah, atau ketika ngeprint dia langsung ngelos, langsung kertasnya lewat aja. Nah, bagaimana caranya untuk kasus yang seperti ini kita tidak berbahasa dan berbasi lagi, langsung dibongkar printernya. Jadi untuk cara bongkar versi ini kita dari belakang, kita harus buka bagian belakang terlebih dahulu. Ini seri G3010 ya. Tuh, G3010. Jadi caranya buka dari belakang. Nah, dari belakang ini ada dua baut. Kita langsung buka aja baut pertama, baut kedua ini. Nah, terus bagian belakang ini kita ambil. Tuh, cuman begini doang ya. Tuh, jadi kita langsung amankan posisi belakangnya ini. Lalu kita langsung ke bagian samping ini, samping sebelah kanan kalau dari hadapan kita ini. Kita geser dulu. Nah, sebelum casing bagian sebelah kanan dibuka, kita angkat dulu bagian scanner, kita lepasin dulu yang posisi bagian biru ini. Nah, jadi di sini kita kan ada kita lihat nih ada dua bagian, ini yang hitam, ini yang biru penutupnya ya, tuh. Nah, jadi kita lepas bagian yang hitam ini, tuh di tengah dia ada pengunciannya. Coba lihat. Nah, jadi kunciannya seperti ini. Nah, kalian cukup pakai obeng min, jadi dibeginiin, tuh, didorong ke dalam ya. Nah, setelah didorong ke dalam, ininya diangkat ke atas, yang bagian anak panahnya. Tuh. Oke ya, ini dibuka tuh kayak gitu ya. Jadi didorong dulu ke dalam, terus bagian ini diangkat ke atas atau dicongkel ke depan gini bisa. Nah, jadi langsung kelepas seperti ini. Nah, setelah kelepas kita amankan terlebih dahulu posisi bagian hitam ini. Oke, kita amankan. Langsung ditarik ke depan aja bagian depan kita. Tuh. Nah, terus di sini tinggal kita buka bagian ini. Nah, jadi coba perhatikan bagian ini, nanti kita congkel di bagian ini dua. Nah, jadi antara kiri dan kanan itu lebih panjang, bagian putih ini yang masuk ke dalam ini lebih panjang sebelah kiri. Artinya yang harus dibuka terlebih dahulu jangan sebelah kiri, tetapi sebelah kanan dulu. Jadi congkel begini aja. Tuh. Pelan-pelan sampai dia naik ke atas, ini birunya. Nah, ya. Kebuka barulah sebelah kirinya. Nah, untuk cara bukanya seperti itu. Kita lanjut lagi untuk tahap berikutnya, bongkar ini yang posisi bagian depan. Nah, sebelum bagian depan ini kita lepas bagian samping dulu yang tadi ya, setelah biru hitam yang di sini tadi. Nah, kita bagian samping ini. Nah, cara lepasnya mudah, kita lihat dari bagian samping. Nah, jadi bagian samping ini di sini ada beberapa kuncian. Ini satu kuncian tuh, ada tanda panah, dan di sini dua. Coba kalian lihat posisi dua ini. Nah, ini yang pertama nih, tuh ada tanda panah, ini ada lubang sedikit. Nah, di sini pengunciannya, tuh. Jadi tinggal didorong pakai obeng min, pengunciannya ke sini, dan satu lagi di sebelah sini. Oke ya. Nah, ini lubangnya. Nah, jadi caranya itu seperti ini, tinggal ditusuk, nah otomatis kuncinya kebuka tuh, cetak. Nah, di sini juga sama, tuh. Nah, setelah itu posisi bagian belakang ini kalian tinggal ditarik aja, tuh, tarik. Nah, jadi tarik ini, jadi diusahakan posisi kuncian yang di sini sama yang di depan itu ditahan. Jadi diusahakan nggak boleh posisinya ketutup lagi ya, posisi bodinya. Jadi harus kebuka. Nah, setelah itu kalian tarik aja posisi bagian belakang. Tuh. Nah, sambil mau dicetak ini udah dia langsung kebuka. Nah, kita langsung ke bodi sebelah bagian kiri. Sebelum lanjut ke sebelah kiri, kita buka ini dulu. Nah, jadi posisi yang di depan ini yang penutup tabung harus dibuka. Nanti soalnya menghalang untuk bagian bodi ininya. Untuk penutup tabung ini dia pengunciannya ada dua, di sini satu sama di depan satu di sini. Nah, ini kita coba tengok sebelah sini. Tuh ya, jadi kunciannya seperti ini tuh. Jadi tinggal didorong ini pengunciannya. Nah, udah kebuka nih. Tuh, udah kebuka. Nah, di sebelah sana juga didorong juga.
Nah, ini kita dorong bagian kuncinya di dalam tuh ya. Didorong, dibuka juga kuncinya. Nah, setelah kebuka begini, posisi ini yang bagian atas kita naikkan ke atas cara bukanya seperti ini nih. Tuh. Nah, jadi penguncian yang di sini yang dua ini untuk pengaitan tuh ya. Jadi ini kan masuk ke sini. Dan yang satu lagi sama masuk ke sebelah sini. Jadi nggak patah. Kalau kita paksa tarik ke depan dia langsung patah. Nah, caranya seperti itu. Nah, cara bongkar yang baik. Nah, kita lanjut ke bagian samping ini. Nah, bagian samping ini sama juga cara bukanya. Ini yang biru, yang hitam juga dibuka. Bagian samping caranya sama kayak yang di sebelah sana. Yang ini juga sama kayak yang sebelah sana. Kita bongkar dulu. Nah, ini bagian sebelah kiri. Jadi dia bedanya cuman hanya ada tuas penyangga ini ya. Penyangga scanner. Tuh, jadi begini doang. Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, jadi posisinya itu seperti ini doang. Jadi di sini ada per. Kalian coba lihat pelan-pelan tuh. Pernya nyangkutnya di sini. Nanti jangan sampai salah lepas. Tuh ya. Jadi yang pentolan ini masuk ke lubang kecil ini. Ada pers. Udah tinggal dilepas, kita amankan untuk bagian per dan tuasnya ini. Setelah itu kita lanjut bagian ini, penutupnya ini, penutup tabungnya ini kita buka dari sininya, terus kita sempilin aja ke sini ke bagian tutupnya. Jadi biar nanti enggak mengganggu saat pelepasan casing. Nanti casing ini kita angkat pasti nyangkut kalau ininya nggak dilepas. Nah, untuk yang posisi warna juga sama, harus seperti yang tadi juga ya, dimasuk-masukin semua. Nah, jadi posisi ini kita sempilin di sini, yang warna kuning, yang warna merah, pokoknya semuanya. Jadi nggak usah dibuka bagian penutupnya ya. Jadi kita sempilin aja di sini, lebih gampang nanti. Untuk bongkarnya juga lebih aman, tintanya nggak terbuka dan tidak tergoyang-goyang, tinta nggak keluar. Nah, setelah itu kalian lepas bagian baut ini satu, sama bagian ini dua, tuh ada bautnya. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini udah kita lepasin, tunggu dulu ya. Tadi kita nggak ngingetin bahwa kertas ini nggak boleh diambil ketika dia berhenti di tengah, dibiarkan dulu, nanti biar ketahuan permasalahannya di mana. Nah, kita langsung posisi bagian belakang. Jadi di bautnya ada dua lagi di belakang, kita langsung puter printernya. Nah, ini udah ada di bagian belakang, jadi bautnya ada dua. Ini yang satu tuh ya, posisinya di sini, dan yang satu lagi dia posisinya di sini. Kita buka dulu. Oke, kita udah tahap pembukaan baut terakhir. Nah, jadi di sini kita bagian paling sensitif di dalam elektronik ya. Elektronik apapun kemungkinannya sama. Karena yang paling sensitif itu di bagian motherboard atau mesinnya ini. Nah, jadi di sini kita kan mau ngangkat scanner sama body-body yang hitam ini. Jadi mau nggak mau kita harus melepas yang nanti ikut terlepas sama scanner. Contoh kayak ini switch on off sama scannernya ini harus dilepas. Coba perhatikan jangan sampai salah. Ini yang pertama. Nah, hati-hati yang lepasnya jangan sampai kekelopek. Posisi bagian kemasannya dari fleksi ini tuh aman. Dan ini yang kedua, fleksinya dilepas juga aman. Terus ini yang bagian kabel warna kuning yang dari sensor depan ini harus dilepas. Nah, udah. Jadi tiga ini jangan sampai lupa dibuka ya. Karena nanti ketika kita bongkar posisi bagian atas pasti dia nyangkut. Nah, untuk selanjutnya kita angkat bagian bodi. Nah, jadi bodi ini dia terkunci. Nah, posisi kuncinya ini yang hitam ke putih. Jadi caranya itu kita dipletek ini kuncinya. Terus bodi hitam ini diangkat ke atas. Tuh. Oke, tuh ya, angkat. Tuh, angkat. Nah, setelah itu di bagian sebelah kiri juga sama kunciannya. Nah, di sini kuncian bagian sebelah kiri tuh. Nah, tinggal diangkat begini, terus bodinya langsung dinaikin ke atas. Nah, jadi kalau pengen lebih mudah lagi, posisi scannernya ditutup. Nah, kuncian kirinya dibuka, kuncian kanan dibuka. Nah, setelah dibuka dua-duanya, langsung diangkat bodinya. Tuh, langsung diangkat seperti ini. Tuh, langsung ketarik. Nah, inilah posisi daleman bagian printer seri G3010. Nah, jadi posisi sensornya itu ini, posisi pembacanya. Nah, yang bermasalah itu di bagian sensor pelatuk ya. Ini kita boleh kita geser-geser bebas. Nah, setelah itu kita putar dulu bagiannya dari belakang biar lebih enak lihatnya. Tuh.
Nah, kenapa saya rekomendasi posisi tabung ini nggak dibuka tutupnya, tuh jadi aman. Kita geser-gesernya tintanya nggak kemana-mana. Nah, langsung kita buka aja posisi bagian ini, sensornya ini. Sebelum dibongkar, biar kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan mengerti tentang printer. Nah, jadi kenapa jam itu terjadi? Jadi begini bro, jadi sistemnya itu ketika kertas dia masuk ke dalam, nah di sini kan ada kertas nih, kertasnya masih masuk ya, tuh. Seharusnya posisi yang hitam ini dia posisinya kebuka seperti ini tuh, kebuka seperti ini tuh ya, harusnya buka begini, kebuka seginilah. Nah, tetapi sekarang kita lihat kertasnya masuk, dia posisinya masih menutup di bagian sensor ini yang hitam, yang ini nih ya, tuh kan ada sensor hitam. Nah, jadi dia ketutup. Nah, kenapa bisa ketutup seperti itu? Nah, di bagian posisi bawah ini udah pasti posisi sensor yang hitam ini dia terkikis atau haus karena kebanyakan pakai kertas lewat terus, akhirnya lama kelamaan dia posisinya terkikis jadi haus. Nah, bagaimana untuk cara servisnya? Kalian ambil posisi bagian ini yang hitam. Nah, caranya tinggal dibongkar ini besi, nanti bisa keangkat tuh ya. Jadi permasalahannya di situ tuh. Kalau yang kurang bagus itu seperti ini tuh, kalian harus diperhatikan dulu biar tahu kerusakannya di mana. Tuh, ini harusnya nih kalau kertasnya masuk kebuka seperti ini ya. Nah, ini nutup, perhatikan. Nah, nanti kita sepil lagi setelah diperbaiki harusnya seperti apa. Oke, kita lanjut bongkar bagian ini, lepas saja bautnya. Kita langsung lepas bagian baut sensornya ini. Oke, nah caranya seperti ini, udah begini doang tuh. Sini ada belekan nih, belekan sensor ini. Nah, harusnya dia kalau kertas masuk kebuka ya. Saya peringatkan berkali-kali supaya kalian paham dan ngerti. Nah, kita lihat posisi bagian sensor hitam lebih dekat lagi. Nah, ini bagian sensor hitamnya. Kalau harusnya sih dia agak ke sini sedikit tuh. Di seginilah, tuh segitu harusnya. Tapi ini tuh jaraknya kebukanya sedikit banget. Harusnya segini. Enggak seperti ini ya. Kita langsung bongkar, caranya seperti ini nih. Kita bongkar bagian besinya. Kita lepas bagian ini dulu, bagian tempat si fleksi ya. Jadi di sini sebenarnya ada penguncian. Kalian tinggal beginiin doang nih. Tuh. Dorong kayak gini. Terus kalian ini posisi didorong ke sana. Tuh, dia langsung kebuka. Nah, di sini nih ada sensor juga, namanya sensor disk atau sensor bulat. Nah, sensor disknya kalian dibuka aja bagian fleksinya ini, dicabut. Nah ya, tuh nanti pasangnya jangan sampai lupa. Nanti tinggal dipasang lagi seperti awal. Nah, ini kita amankan dulu. Nah, kita lanjut untuk tahap bongkarnya. Nah, dari sini bautnya kita bongkar, ini 1 2 ya, kita bongkar dulu. Nah, khusus bagian baut ini, baut yang kita buka, ini agak panjang dikarenakan dia posisinya ada pernya. Tuh, ada pernya. Jadi pernya nanti masuk ke bagian ini. Nah, masuk ke hitam-hitam ini terus lalu dibaut. Nah, sekali lagi kalian perhatikan juga bagian ini, takutnya kalian nggak paham nih. Nah, bagian ini besi yang ini ya, penahan paper guide, ini nempelnya ke sini ke hitam. Jadi ketika kita lepas, nah kita tarik, dia posisi masukinnya jangan sampai salah. Jadi posisi masukinnya seperti awal lagi. Nah, kalian coba perhatikan di posisi bagian depan ini tuh ya. Nah, besi ini kita ambil nih, kalian lihat posisinya tuh. Jadi dia masuknya di sini ya. Nanti untuk pemasangannya jangan sampai lupa. Oke, tuh posisinya di sini ada apa namanya, per ininya atau besi ininya ada 4, 1 2 3 4. Nah, untuk pemasangannya sama semua, yang beda ini untuk penahannya aja, ini pakai penahan plastik dan ini penahannya besi. Oke, kita langsung bongkar. Kita langsung ambilin bagian besi-besi yang tadi kita gosipin. Nah, ini yang kita tadi gosipin nih, besi-besi ini ada 4. Nah, terus setelah kita ambil, nah untuk bagian selanjutnya dilepas bagian ini apa namanya, yang penyangga roller ini yang tadi yang kita sepil untuk penyangga besi. Nah, di depan dia ada baut 1. Nah, ini bautnya ya, posisi bagian ini. Nah, ini bagian bautnya kita langsung buka aja. Nah, setelah dibuka kita ambil dulu bagian ini, penahan si rollernya ini ya. Untuk cara lepasnya mudah ya, tuh tinggal dibegini doang tuh.
posisi ininya tinggal masuk ke sini nih, ke lubang ini. Kan di sini ada pengaitnya tuh. Nah, ini nih. Ini tinggal dimasukin. Kita lepas ini. Nah, bagian besi ini karena baut yang dua tadi sudah dibuka, jadi ini kan udah keangkat nih. Tuh ya. Besinya udah mulai keangkat. Nah, bagian sini baut yang sebelah kanan kalau dari hadapan kita ini belum terbuka. Jadi posisi bagian kanan ini bautnya ada di sini nih. 1, oke, 2, nah sama di sini 3, nah 1 lagi 4. Tuh ya ini. Nah, kita langsung dibuka-buka dulu posisi bautnya. Oke, ini baut-bautnya udah dilepas semua ya. Nah, jadi kita udah bisa keangkat besinya, tapi yang kalian harus perhatikan nih, posisi bagian besi yang di motherboard ini kan ada besi nih. Nah, ini ya. Ini kan masuk ke lubang ini. Nah, terus bagian ini juga nih, ini masuk lurus ke sini. Nah, nanti ketika kita angkat, jangan lupa posisi masukinnya harus sama. Kita angkat sedikit, nanti dia langsung lepas. Langsung lepas, tuh ya. Nah, untuk masukinnya nanti harus sama. Jadi lubang yang ini harus masuk ke besi yang ini, yang di motherboard tuh. Nah, ini bagian sensornya. Kita coba lihat bagian sensornya. Nah, kita sebelum lepas perhatikan posisi kunciannya ya. Nah, di sini ada pengunciannya itu ada 4 tuh. 1 masuk ke sini, coba kalian perhatikan. Nah, hitam ini dia masuk ke besi ini ya, ini kerangka ini. Nah, jadi cara bukanya seperti ini. Ini ada 4 nih, 1 di sini, 2, terus geser lagi 4. 3, 4. Jadi dia cara masukin sama ngeluarinnya harus bareng-bareng. Caranya kayak gini. Posisi diangkat dulu besinya. Nah, terus ini yang hitam ini kita lurusin seperti ini. Nah, baru digeser ke sebelah, tarik ke kita ya. Jadi posisinya kayak gini, terus ditarik ke sini. Tuh. Kita lurusin aja, posisi lurusin kunciannya. Tuh ya, nah udah lepas. Nah, jadi coba perhatikan posisi ini sama ini. Nah, jadi yang posisi bagian sebelah kiri kalau dari hadapan kita printernya dia hanya begini doang untuk pengunciannya ya. Nah, jadi di besinya pun hanya lobang tuh, enggak ada ininya, hanya berlobang doang ini. Tuh ya, di sini hanya lubang doang, jadi masuknya ke situ. Dan bagian sebelah kiri dia berbeda, atau sebelah kanan maksudnya, sebelah kanan dia berbeda. Nah, jadi di sebelah kanan itu kayak gini tuh nggak bulat seperti ini ya. Jadi ada satu penguncian yang posisinya seperti ini, dan posisi besinya juga yang di sini nih. Nah, yang di sini itu besinya juga dia berbeda. Coba dilihat tuh ya. Jadi posisi yang sebelahnya lagi posisinya begini tuh, ada celahnya tuh, kayak sama kayak ini ada celahnya. Tapi yang sebelah sini dia nggak ada, sama kayak yang dua yang sebelah sini. Nah, nanti cara masukinnya harus dilurusin ini dulu. Setelah ini lurus, lubang-lubang yang lain lurus, baru geser ke sebelah kiri kalau dari printer hadapan kita. Oke. Nah, kita lanjut untuk cara servis dari pelatuknya. Lah, jadi permasalahannya itu ada di sensor ini lah. Kita langsung bedah untuk rusaknya itu. Nah, ini ya. Jadi permasalahannya di pelatuk ini ketika perhatikan ketika posisi kertas itu lewat melalui sensor ini. Nah, sensor ini dia, nah ketika dia lewat ke sini, nah ya, jadi di sininya aus. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ininya aus, terkikis, kertas lewat terus. Lama-lama dia nggak ngebuka ke sini, jadi nggak kedorong ibaratnya gitu. Nah, kita perhatikan di posisi bagian ini. Nih ya, sensornya ini tuh posisi ujung. Nah, di bagian yang terkikisnya kan ini ya. Tuh, coba perhatikan. Jadi harusnya itu, nah posisi ini itu enggak kekikis. Jadi kalau yang normal itu di sini ada lagi nih bagiannya. Kita gambar dulu yang ini, yang lebih besar. Tuh. Gambarnya seolah-olah kayak gitulah, segini ya. Segini ke atas gini. Nah, ini posisi yang nggak normal tuh ini. Nah, jadi harusnya itu posisi yang normal. Tuh, ketika dia posisi seperti ini, nah di sininya lengkung. Tuh kayak gitu. Nah, jadi caranya itu kalau mau diservis silakan di sini ditambal lagi pakai lem tetes, terus kasih serbuk apalah yang kuat, terus dirampelas jadi supaya lengkung kayak gini, lengkung seperti ini. Nah, nanti bisa normal lagi untuk penarikannya. Nah, ini kan lurus ya, nah, harusnya begini. Oke, kita coba langsung tambal aja pakai lem tetes sama bedak bayi ya. Kita pakai
pakainya sehari-hari seperti itu untuk servisnya. Nah, tinggal ditetesin. Nah, di ujung ini kasih bedak bayi. Nah, ini bedak bayinya udah kita siapin juga tuh, tinggal ditutup begini tuh ya. Terus ditempel lagi, di lem lagi, tempel lagi di bedak bayi lagi, lem lagi tuh. Nah, sampai bener-bener dia nonjol, posisi pelatuknya nonjol tuh kuat. Nah, kita kasih bedak lagi tuh. Nah, kalau udah nonjol begini, udah kelihatan ke atas, kita tinggal dipakai rampelas, kita halusin, kita bentuk, jadi supaya posisinya balik lagi seperti awal. Kita tunggu kering dulu, nanti kita langsung rampelas. Nah, ini posisinya udah kering ya. Nah, jadi kita langsung ramplas saja posisinya, biar posisi ramplas ini ngebalik posisi kayak pabrikan atau bawaannya. Oke, ini udah bisa tuh ya. Jadi posisinya seperti ini tuh. Kelihatannya posisi hitam dan yang putihnya itu tambalannya tuh. Jadi ngedelung atau melengkung. Nah, seperti gambar yang tadi ini. Nah, yang ini ya, melengkung begini tuh. Sama. Oke, nah kita langsung pasang aja. Nah, pasangnya sama kayak tadi, masuk dulu yang kecilnya ini ke sini. Dipasin bagian yang sensornya ini. Tuh. Nah, setelah itu ya masuk seperti ini, kita terapin ke unit tadi. Oke, kita pasang, jangan sampai salah ya, seperti yang saya tadi bilang, harus dilurusin keempat kuncian tadi. Nah, setelah itu tinggal didorong ke arah yang tadi berlawanan untuk cara ngebukanya itu. Nah, mudah-mudahan tadi disimak ya pas waktu awal. Kalau misalnya kalian nyimak pas awal, mungkin bisa untuk cara ininya, cara perbaiki printer sendiri. Nah, di sini ada apa namanya, ini kita buang dulu nih kertasnya. Kita masukin dulu. Oke, aduh, jatuh lagi jatuh. Oi, ini namanya ring yang tadi yang per. Jadi untuk penyangga per itu dia ada ringnya. Tuh, tinggal dilurusin besi yang di sebelah sini, sebelah motherboard, pinggir motherboard ini harus lurus. Ini juga lurus. Udah, tinggal dimasukin, tinggal dibaut-bautin. Posisi semuanya baut-bautin dulu, gampang. Di sini yang 4, di sini yang 2 tadi kita bautin dulu. Oke, setelah dibautin semua yang tadi per besi ini kita masukin satu persatu. Jangan sampai lupa cara masangnya yang seperti saya bilang tadi. Oke, ini besi yang terakhir, karena ini belum dipasang, kita pasang terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru besinya kita masukin lagi. Nah, jangan lupa dibaut, kita baut dulu. Besi per yang terakhir kita masukin. Oke. Nah, setelah ini kita pasang sensor yang di atas. Nah, sensor ini. Nah, sebelum dipasang kita masukin dulu sensor disk atau yang sensor samping ya, fleksinya. Nah, setelah udah masuk, kalian tinggal didorong begini. Tuh, ini masuk ke sini besi. Nah, tinggal dilurusin. Setelah lurus, dorong. Nah, udah tuh, ini udah kenceng. Nah, barulah ini klipnya pasang juga. Jangan lupa fleksinya dipasang. Nah, setelah itu kita baut. Nah, kita baut. Sudah selesai baut, kita balik posisinya, kita langsung terapin bagian scannernya ini. Kita tutup. Harus dilurusin ya bagian kiri kanannya. Kalau udah lurus sudah tuh langsung rap. Nah, bagian sensor sama fleksi yang di sini kalian langsung pasang aja. Oke, kita langsung nyalakan dan kita tes printernya. Kita langsung nyalakan. Nah, kita tunggu standby, kita langsung tes print. Oke, kita tes nozzle check dulu, kita tes manual lagi. Apakah dia narik apa enggak? Nah, ini baru bisa narik. Hasilnya kertasnya sangat sempurna ya. Jadi posisi nariknya dia sempurna, enggak macet-macet lagi di posisi bagian tengah. Nah, ini hasilnya masih bagus, mantap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like, comment, and subscribe, share biar banyak orang tahu bagaimana ilmu yang kita share ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, atau yang kita bagi-bagikan ilmunya. Oke, ini hasilnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Tinggal pasang body samping, langsung krop, udah beres, langsung bisa ngeprint lagi.